Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Jangan mudah percaya. Jika ada seorang mengatakan tentang ini dan itu, janganlah kita mudah percaya. Apalagi kalau ia bergosip ria. Jadi, cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jika ada orang yang mengatakan pendeta selalu meminta-minta persepuluhan kepada jemaat dan sumbangan dari jemaat-jemaatnya, apalagi pendeta yang dimaksud tersebut memang sudah kaya sebelum jadi pendeta dan sebelum dia percaya Yesus. Jadi, janganlah ikut-ikutan yang tidak benar. Itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, hamba melihat komentator netizen yang tidak tahu apa-apa ikut membenarkan apa yang dikatakannya itu. Padahal itu hanyalah fitnah, menyebarkan kebohongan dan ujaran kebencian. Sepertinya ada dugaan masalah pribadi di masa lalunya, dan orang tersebut belum selesai dengan dirinya, dan tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Kalau ia paham, ia tidak akan memfitnah orang yang dimaksud itu, apalagi pendeta, biji mata Allah. Yang ketiga, jadi bagi yang tidak tahu kebenarannya, janganlah ikut-ikutan dengan yang tidak benar. Mengapa? Karena ikut memfitnah dan membenarkan tuduhan atau fitnah, bahkan menghakimi, itu adalah pekerjaan iblis yang menipu. Dan saudara tidak mau bukan menjadi alat iblis. Yang keempat, jadi akhir zaman ini banyak orang yang hanya menuruti hawa nafsunya yang jahat, memfitnah, berbohong, dan berkata yang berlebih-lebihan. Seperti banyak pendeta yang korupsi persepuluhan. Dia katakan banyak pendeta yang korupsi persepuluhan. Pendeta selalu khotbah persepuluhan. Di sini kata selalu khotbah persepuluhan. Biar sedikit cerdas, carilah tahu kebenarannya, supaya jangan saudara tertipu oleh iblis yang menyesatkan. Yang kelima, apakah saudara percaya jika ada orang yang berkata pendeta palsu, nabi palsu hanya dari kata orang saja? Bijaksanalah, jika mau tahu, tanyalah kepada Tuhan yang empunya hamba-hambanya, dan lihatlah buahnya, apa yang dihasilkannya. Carilah tahu apa yang telah diperbuat hambanya dalam melayani Tuhan. Apakah benar seperti yang dituduhkan kepadanya? Sedikit cerdas, jangan asal ikut-ikutan yang tidak benar. Yang keenam, saran hamba, jika ada pendeta atau hamba Tuhan jatuh ke dalam dosa, itu urusan Tuhan. Jangan kita mencampurinya, apalagi ikutan menggosip dan menceritakan kemana-mana. Itu akan menambah dosa buat diri kita. Doakanlah, itu langkah yang terbaik. Yang ketujuh, jika ada ajaran yang aneh dan menyesatkan, berbeda dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan, janganlah kita ikuti, karena tidak ada manfaatnya. Jika sekedar ingin tahu kesalahannya dan kesesatannya, silakan saja. Akan tetapi jika kita tidak mempunyai dasar iman yang kuat, akan terpengaruh olehnya dan terombang-ambingkan oleh pengajaran itu. Dari mana kita bisa dapat mengetahui kesesatannya? Pertama, cara mengujinya, adakah ayatnya dalam firman Tuhan? Sesuaikah dengan firman Tuhan? Sejalankah dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab? Dan dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus. Kita pasti akan tahu dan dapat membedakannya. Jika tidak, bertanyalah kepada Tuhan. Hamba kasih contoh. Masalah persepuluhan, banyak yang ikut-ikutan salah dan sesat. Persepuluhan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan Tuhan berkata, "Aku Tuhan tidak berubah." Apa yang tidak berubah? Dari Tuhan. Ketetapan Tuhan yang adalah firman Tuhan tidak berubah. Tuhan memberikan hikmat. Siapakah manusia yang berani merubah ketetapan Tuhan? Sedangkan Tuhan sendiri tidak berubah. Itu kata Tuhan. Dan dengan menyatakan persepuluhan tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Sedangkan firman Tuhan itu
kekal selama-lamanya. Pesan hamba. Janganlah memfitnah atau berkata yang tidak benar tentang hambanya atau pendeta, karena itu akan berbalik mendatangkan hukuman dan celaka kepada orang tersebut yang memfitnah dan menyebarkan kebohongannya, jika itu tidak benar tentang hambanya. Hamba membuat konten selalu mengcounter ajaran-ajaran yang salah dan menyesatkan, atau fitnah dan kebohongan. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Luruskan jalan untuk Tuhan, kembalilah kepada jalan yang benar. Back to the Bible. Yesus mengasihimu.